Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Ratih Anggoro Wilis, SE, MM, CDMS, CPOD. Saya akan menjelaskan terkait ujian akhir semester kami, yang mana dari soal yang diberikan saya memilih opsi 2, yaitu terkait dengan analisis bisnis digital, yang insya Allah akan nanti saya paparkan. Sebelumnya, nama saya Fajar Arif, NIM 2502010202224. Baik, saya share screen. Nah, saya akan menganalisis terkait dengan bisnis digital yang nantinya di soal juga kita minta memilih perusahaan atau startup. Saya memilih Gojek di yang di Makassar. Oke. Nah, terkait dengan bisnis digital, apa yang dimaksud dengan bisnis digital? Bisnis digital merupakan kegiatan usaha yang dalam proses penciptaan nilai, pemasaran, transaksi, hingga pelayanan konsumennya itu memanfaatkan teknologi digital dan internet sebagai sarana utama. Dalam bisnis digital, aktivitas seperti promosi, penjualan, pembayaran, dan komunikasi dengan pelanggan itu dilakukan secara online melalui platform digital, misalnya seperti website, medsos, aplikasi mobile, ataupun marketplace. Nah, terdapat beberapa perbedaan antara bisnis digital dengan bisnis konvensional, di mana di sini kami menilai dari 5 aspek. Yang pertama terkait dengan media operasionalnya. Bisnis digital dijalankan secara online, seperti pengertiannya tadi, sedangkan bisnis konvensional itu umumnya beroperasional secara offline. Terkait dengan jangkauan pasar, bisnis digital itu memiliki jangkauan pasar yang sangat luas. Sedangkan bisnis konvensional jangkauannya cenderung terbatas atau di situ-situ saja. Terkait dengan efisiensi biaya dan waktu, bisnis digital biaya operasionalnya seperti sewa tempat, eh, tenaga kerja, itu dapat ditekan. Nah, sedangkan dengan bisnis konvensional membutuhkan biaya operasional yang sangat besar. Dari aspek interaksi dengan konsumen, bisnis digital memungkinkan interaksi dua arah, sedangkan bisnis konvensional interaksi umumnya terjadi secara langsung dan itu pun terbatas. Dari aspek pengambilan keputusan, bisnis digital akan sangat mengandalkan data, sedangkan bisnis konvensional itu lebih banyak mengandalkan pengalaman dan pengamatan langsung. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis bisnis digital. Jenis-jenis bisnis digital itu terdiri dari apa saja sih? Ini terbagi atas 3. Yang pertama, versi digital dari bisnis non-digital, fasilitator digital dari bisnis non-digital, bisnis digital hybrid. Nah, versi digital dari bisnis non-digital ini merupakan pengembangan dari bisnis konvensional yang sudah ada, lalu dibawa ke ranah digital. Artinya, bisnis ini tetap sama, tapi cara pemasarannya dan transaksinya dilakukan secara offline. Contohnya, toko pakaian offline yang menjual produknya melalui marketplace atau medsos. Restoran yang awalnya melayani makan di tempat, lalu menyediakan layanan pemesanan secara online melalui aplikasi. Adapun fasilitator digital dari bisnis non-digital,
Jenis bisnis ini tidak menjual produk utama secara langsung, tetapi menyediakan platform atau layanan digital yang membantu bisnis non digital agar bisa berjalan lebih efisien. Contohnya, aplikasi pemesanan eh, aplikasi pemesanan ojek online yang memfasilitasi layanan transportasi. Contoh lain, marketplace yang menjadi perantara antara penjual dan pembeli. Nah, sedangkan bisnis digital hybrid itu jenis bisnis yang menggabungkan aktivitas online dan offline secara seimbang. Bisnis ini mengandalkan teknologi digital tetapi tetap memiliki interaksi fisik dalam proses operasionalnya. Contohnya apa? Startup retail yang berjualan secara online tetapi juga memiliki gudang atau toko fisik. Layanan pesan antar makanan yang berbasis aplikasi namun tetap melibatkan restoran dan kurir secara langsung. Nah, ini perusahaan atau startup yang saya ambil untuk saya analisis yaitu Gojek di Makassar. Nah, adapun profilnya Gojek merupakan perusahaan teknologi dengan layanan transportasi, pesan antar makanan dan pembayaran digital yang ada di Makassar. Gojek juga membantu mobilitas dan UMKM lokal yang ada di Makassar. Nah, adapun jenis bisnis digital eh, yang diterapkan oleh Gojek, Gojek menerapkan bisnis digital yang termasuk dalam golongan hybrid. Nah, kenapa? Karena aplikasi digital sebagai platform utama, aktivitas fisik oleh mitra pengemudi, dan dia mendukung UMKM lokal yang ada di Makassar. Nah, adapun keunggulan daripada Gojek itu terdiri dari yang pertama pasar tanpa batas. Maksudnya apa? Dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Artinya konsumen hanya perlu smartphone dan koneksi internet untuk mengakses layanan tersebut. Eh, Selain itu dia menjangkau berbagai segmen pasar, mulai dari pelajar, pekerja, hingga pelaku UMKM. Eh, Selanjutnya terkait dengan keunggulannya terkait dengan mitra mudah bergabung. Eh, jadi proses untuk menjadi mitranya Gojek itu tidak rumit. Nah, dari aspek potensi penghasilan, beberapa sumber potensi penghasilan Gojek antara lain ini dari komisi transportasi, bagi hasil dari eh, GoFood, layanan GoPay, kerjasama iklan, dan model bisnis scalable yang berkelanjutan. Nah, keunggulan Gojek lainnya terkait dengan teknologi teknologi digital. Eh, karena aplikasinya terintegrasi, GPS dan algoritma rutenya ada, pengelolaan data konsumen, dan meningkatkan efisiensi dan kepuasan pelanggan. Nah, terkait dengan transformasi digital Gojek. Transformasi digital bisnis dapat kita pahami sebagai proses mengubah cara perusahaan beroperasi dan menciptakan nilai dengan memanfaatkan teknologi digital. Dalam hal ini, Gojek dapat dikatakan telah melakukan transformasi digital secara menyeluruh. Di antaranya digitalisasi proses layanan, integrasi teknologi, berupa GPS dan big data, pengembangan ekosistem digital. Nah, adapun terkait usulan pengembangan bisnis Gojek agar Gojek dapat terus berkembang dan adaptif terhadap perubahan teknologi, nah ini kami mengusulkan beberapa usulan untuk pengembangan bisnis yang dapat dipertimbangkan dari perusahaan Gojeknya itu sendiri. Yang pertama, optimalisasi AI dan data. Yang kedua,
penguatan dukungan terhadap digital bagi UMKM lokal. Dan yang ketiga, inovasi layanan berbasis kebutuhan di area Makassar. Baik, demikianlah presentasi terkait ujian akhir semester kami. Tentunya kami memohon arahan dan bimbingan dari dosen kami, Ibu Rati Anggoro Wilis SEMM, CDMS, CPOD, agar kedepannya ilmu kami dapat lebih berkembang lagi dan apabila ada perbaikan, eh, nanti kedepannya kami bisa menjadi lebih baik lagi. Demikian presentasi kami. Kami mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Eh, Mohon izin perkenannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.